Selamat datang di Power Tips persembahan dari Dinarji Indonesia. Episode sebelumnya saya di coaching sama Pak Joko Murjono tentang jualan, kan? Dan ternyata perilaku saya yang lebih banyak ngomong itu mendapatkan feedback bahwa harus dialog. Nah, bagaimanakah caranya untuk mengubah perilaku saya agar bisa menjadi lebih berdialog dengan klien dan mengerti kebutuhannya? Tanyakan kembali pada Bapak Joko Murjono. Gimana Pak Diki? Ya, pertanyaannya adalah untuk terjadi dialog itu, kamu harus, tadi kan banyak nanya gitu kan. Nah, terakhir waktu ditanya, jadi apa yang harus dilakukan untuk merubah perilaku itu gitu kan? Kira-kira udah jawabannya? Langsung kira-kira udah ada jawabannya belum itu? Apa ya? Yang saya tahu sih ketika mau ketemu orang memang harus persiapan sih di sayanya, Pak. Nah, itu dia exactly persiapan. Jadi kalau kita melakukan persiapan bukan cuman company profile atau brosur produk atau apa yang kita harus siapin. Tapi kita harus siapkan daftar pertanyaan kita supaya terjadi dialog. Gitu. Nah, itu paling sering saya pakai benda ini nih. Post-it. Saya tempel kalau meetingnya online gitu kan. Saya tempel apa yang harus saya tanyakan, apa yang harus saya lakukan, saya tempel di depan saya. Jadi saya ingat semuanya. Contoh dong Pak, jenis pertanyaannya misalnya apa Pak? Ya, misalnya kamu sudah selesai present di Narji, let's say less atau company profile-nya. Intinya pada saat selesai present, nah itu kan mereka udah dapat bayangan, gitu kan? Siapa kita? Mungkin dimulai dengan oke, saya ingin tahu dengan company bapak atau ibu. Gitu. Jadi dia mulai cerita kan, dan di situ kita bisa aktif bertanya pada saat dia cerita. So terjadi dialog. Mungkin di tahap awal kita presentasi, tapi yang di tahap kedua pada saat kita tanya tentang company dia, terjadilah dialog. Nah kalau mau nyiapin pertanyaan, berarti bayangin aja Daniel. Apa yang bisa saya tanyakan supaya dia bisa lebih terbuka, menceritakan tentang company-nya, tentang challenges yang dihadapin, gitu kan? Nah itu semuanya dilakukan bisa dipersiapkan dengan membuat daftar pertanyaan. Tentunya pertanyaan terbuka, karena kalau pertanyaan tertutup itu sih jadinya interogasi, yes no doang jawabannya, ya nggak? Apakah Bapak punya kantor? Kalau pertanyaan terbuka kan kita bertanya, dia akan bercerita. Jadi kita lebih banyak mendengarkan, gitu kan? Oke. Pertanyaan, salah satu cara untuk mengubah perilakunya adalah dengan melakukan persiapan tadi ya. Melakukan persiapan, kemudian poin-poin pertanyaan apa sajakah yang harus ditanyakan dan disampaikan dengan pertanyaan terbuka, begitu. Benar. Dan jangan lupa istilahnya, Pak Daniel, yang saya tangkap dari Bapak cerita, intinya challenges-nya adalah A, B, C. Benar nggak, Pak? Jangan sampai saya salah ngerti, gitu kan? Karena itu salah satu yang perilaku yang harus kita rubah ada di dalam diri kita juga. Asumsi bahwa mereka pasti butuh produk kita. Jadi bukan perilaku yang kita kepada klien, tapi juga kita sendiri, perilaku pola kita berpikir gitu. Bisa dibilang itu mindset atau apa, tapi di kepala kita seringkali saya punya target nih, saya jualan ini. Ingat berapa waktu yang lalu saya kasih feedback ke Daniel juga kan? Jangan jualan produk, dengerin kliennya. Mengerti kliennya butuh apa, masalah jualan produk tuh belakangan pada saat kita bikin proposal. Waktu sales proses kan juga gitu kan, kita mendengarkan, kita kumpulin, kita summary-kan, kalau semuanya ya itu yang saya butuh, jawaban itu keluar dari klien, berarti kita bisa provide apa enggak tuh kebutuhannya mereka. Jadi untuk mengerti kebutuhannya harus dibikin kesimpulan, tanyakan lagi. Yes, jadi saya bikin proposal tentang ini. Gitu. Oke, kalau iya, ya bikin janji lah berapa hari yang ke depan gitu atau seminggu lagi kita akan ketemu. Saya akan present proposal yang dibutuhkan oleh Anda.
Kalau jawabannya enggak, bukan gitu. Klarifikasi lagi, bertanya lagi. Balik lagi. So ini bukan proses linear, Daniel. Kayak di design thinking, mindset-nya kita adalah kita eksplorasi, kita mau cari tahu. Nah, kalau kita dalam proses eksplorasi mau cari tahu ya, kadang-kadang nggak benar hasil akhirnya. Ya, mungkin harus ngulang lagi. Nah, berarti kan itu feedback ke diri sendiri juga harus dilakukan. Mungkin saya kurang dengerin kali ya. Atau masih terlalu asumsi di kepala saya. Oh, oke. Menarik ya. Bisa langsung dipraktekkan tentu saja. Sebelum saya akhiri, mari kita recap lagi Pak Joko. Oke. Pertama, untuk fokus ke mengenali kebutuhan pelanggan, kita harus banyak bertanya. Tentunya dengan bertanya, pertanyaan terbuka, kita harus juga mendengarkan dan bisa mensummary-kan. Gitu kan? Itu yang kedua. Kalau summary kita dapat yes, good. Kalau enggak, bagaimana caranya? Tadi dibilang persiapan. Pakai tools apa aja, post-it note lah, catatan lah, buku notes lah, apa semuanya bisa dipakai. Tergantung kita maunya apa. Dan yang paling penting, jangan punya asumsi bahwa pasti produk ini yang dibutuhin, pasti produk ini yang dibutuhin. Enggak. Pokoknya tugas kita di meeting pertama dengerin aja. Kita bisa punya ide produk ini itu, tapi kita balik lagi dulu. Kita mikir sendiri dulu. Baiklah. Terima kasih Pak Diji buat tipsnya. Oke, semoga perilakunya berubah ya Daniel ya. Amin. Jadi kapan mau ketemu saya lagi? Next episode aja ketemu lagi ya. Juga untuk Anda sahabat edukasi, kita ketemu di episode selanjutnya. Sampai jumpa.